Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil resumen saya tentang komunikasi data. Yang pertama, informasi tentang komunikasi. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya menyampaikan. Menurut asal kata tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari suatu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui pengguna tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain pada umumnya. Komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya penyampaian atau menyampaikan. Yang kedua, cari informasi pengembangan komunikasi data. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia telah ada sejak masa Pro-Aksara. Lukisan di Sulawesi yang berumur 44.000 tahun menjadi bukti perkembangan informasi dan komunikasi Indonesia pada masa Pra-Aksara. Pada masa Kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan teknologi dan informasi Indonesia banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan India. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat Indonesia kuno banyak menggunakan media alamiah seperti batu prasasti, daun lontar, dan kulit hewan. Dalam aspek bahasa dan aksara, masyarakat kuno Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa sebagai alat komunikasi verbal dan tertulis. Seiring perkembangan zaman, khususnya dalam dunia teknologi komunikasi, terus mengalami perubahan dari masa ke masa, mulai dari zaman prasejarah sampai di era modern seperti saat ini. Pada zaman modern seperti saat ini, teknologi komunikasi sangat cepat mengalami perkembangan yang semakin canggih, yang mempermudah manusia untuk berkomunikasi sehingga membantu manusia dalam mengerjakan suatu hal dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga, cari informasi karakteristik komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel kawat. Untuk jadinya data komunikasi, perangkat harus berkomunikasi menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri dari kombinasi dari hardware, peralatan fisik, dan perangkat lunak program. Efektivitas sistem komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik yang mendasar: pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan jitter. Karakteristik dan dasar komunikasi data. 1. Pengiriman. Sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang sesuai. Data harus diterima oleh perangkat yang dimaksudkan atau pengguna dan hanya oleh perangkat atau pengguna. 2. Akurasi. Sistem harus memberikan data yang akurat. Data yang telah diubah dalam transmisi dan meninggalkan sumber data yang tidak dikoreksi tidak dapat digunakan. 3. Ketepatan waktu. Sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Terlambatnya dikirimkannya data maka tidak akan berguna. Dalam kasus video dan audio, pengiriman waktu yang tepat berarti memberikan data seperti yang produksi atau aslinya dalam urutan yang sama ketika dibuat dan tanpa penundaan yang signifikan. Semacam ini disebut pengiriman transmisi real time. 4. Jitter. Jitter mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Ini adalah keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio atau video. Sebagai contoh, mari kita asumsikan bahwa paket video yang dikirimkan setiap 3 DMS. Jika beberapa dari paket datang dengan delay 3 DMS dan yang lain
dengan nilai 4 DMS akan menghasilkan kualitas yang tidak merata dalam video tersebut. Faktor yang mempengaruhi komunikasi yaitu pengetahuan seseorang komunikator yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, ia akan lebih mudah memilih kata-kata, diksi untuk menyampaikan informasi baik verbal maupun non-verbal kepada komunikan. 2. Perkembangan mencakup dua aspek pertumbuhan manusia dan keterampilan menguasai bahasa. 3. Persepsi adalah suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. 4. Peran dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi tergantung dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan, termasuk cara menyampaikan informasi atau teknik komunikasi. 5. Lingkungan memiliki pengaruh dalam komunikasi. 6. Emosi adalah reaksi seorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. 7. Kondisi fisik mempunyai peranan yang penting untuk berkomunikasi. Semua indera memiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan komunikasi. 8. Jenis kelamin. Kaum perempuan menggunakan teknik komunikasi untuk mencari konfirmasi, meminimalkan keintiman, sementara kaum laki-laki lebih menunjukkan independensi dan status dalam kelompoknya. Signal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang artinya kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. 2 parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus. Mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Mengingat gelombang sinus merupakan dasar sebuah isyarat analog. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa berdasarkan analisis Fourier, suatu sinyal analog dapat diperoleh dari perpaduan sejumlah gelombang sinus. Dengan menggunakan sinyal analog, maka jangkauan transmisi data mencapai jarak yang jauh, tetapi sinyal ini mudah terpengaruh oleh noise. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah signal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkauan pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskrit. Sinyal yang mempunyai dua keadaan ini biasa disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas pada isyarat digital. Sebuah bit dapat berupa 0 atau 1. Kemungkinan nilai untuk sebuah bit adalah 2 buah. 21. Kemungkinan nilai untuk 2 bit adalah sebanyak 4. 22 berupa 00, 01, 10, dan 11. Secara umum, jumlah kemungkinan nilai yang berbentuk kombinasi bit adalah sebesar 2n buah. Bentuk biner atau heksa, besarnya nilai suatu sistem digital dibatasi oleh lebarnya jumlah bit. Bandwidth jumlah bits juga sangat mempengaruhi nilai akurasi sistem digital. Signal digital ini memiliki berbagai keistimewaan yang unik yang 4. Transmisi informasi. Model transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Untuk mengetahui lebih jauh tentang transmisi data serta proses dan langkah-langkah kerjanya, berikut ini merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan proses ini.
Untuk melakukan transmisi data diperlukan suatu media. Media ini sendiri memiliki beberapa macam seperti bus, kabel, yang biasanya terdapat pada perangkat internal komputer. Sedangkan untuk eksternal komputer dalam transmisi data dapat menggunakan kabel eksternal, wired, serta WiFi. Simplex komunikasi satu arah, di mana penerima tidak dapat memberikan informasi balikan, contoh TV, radio. Half duplex komunikasi dua arah tetapi secara bergantian, contoh walkie-talkie. Full duplex komunikasi dua arah di mana pengirim dan penerima informasi dapat saling berkomunikasi secara bersamaan, contoh telepon. Pada transmisi paralel, sejumlah bit dikirimkan per waktu. Masing-masing bit mempunyai jalurnya tersendiri. Dikarenakan oleh sifat yang demikian, maka data yang mengalir pada transmisi paralel jauh lebih cepat pada transmisi serial. Pada transmisi serial, pada setiap waktu hanya satu bit data yang dikirimkan. Dengan kata lain, bit-bit data tersebut dikirimkan secara bergantian satu persatu. Lima, cari informasi perkembangan generasi jaringan seluler. 1G mengacu pada generasi pertama dari teknologi seluler nirkabel telekomunikasi seluler. Ini adalah standar telekomunikasi analog yang diperkenalkan pada 1980-an. 1G pada umumnya adalah teknologi analog dan ponsel yang memiliki daya tahan baterai yang terbatas dan kualitas suara tanpa keamanan yang besar, dan kadang-kadang akan mengalami panggilan yang terputus, dropped calls. Kecepatan maksimal dari 1G yaitu 2,4 kbps. Ini adalah standar telekomunikasi analog dan berlanjutan hingga digantikan oleh telekomunikasi digital 2G. Jaringan 2G munculnya pada tahun 1990-an yang menggabungkan sinyal ke dalam jaringan seluler. 2G adalah lingkungan implementasi digital pertama dari komunikasi suara nirkabel. 2G juga memperkenalkan layanan data seluler yang aman dan mampu mengirimkan pesan teks SMS dan pesan multimedia MMS. 2G juga mampu menerapkan konsep CDMA dan GSM. Dengan konsep CDMA dan GSM itu kecepatan maksimal dan jaringan 2G bisa mencapai 50 kbps atau 1 Mbps. Perbedaan utama dari antara 1G dan 2G yaitu sinyal radio yang digunakan oleh jaringan 1G adalah analog, sedangkan jaringan 2G adalah digital. Untuk 3G generasi ini menerapkan standar untuk sebagian besar teknologi nirkabel yang telah kita kenal dan digunakan saat ini. Penanganan data broadband secara menjadi ciri khas sistem 3G dan merupakan persyaratan bagi ponsel pintar yang memproses aplikasi berat data yang terlibat dengan jejaring sosial, streaming musik dan video, dan sistem GPS. Dalam generasi yang diperkenalkan secara pada tahun 2001 ini, kecepatan maksimal internet bisa mencapai 0,2 Mbps. Bahkan beberapa provider sudah bisa menggunakan kecepatan yang lebih dari itu dan bisa disebut sebagai jaringan seluler 3,5G atau 3,75G. 4G jaringan 4G telah mulai meningkat data bandwidth sekitar 10 kali lipat dari jaringan 3G. 4G adalah teknologi yang sangat berbeda dibandingkan dengan 3G
4G dihadirkan untuk menyediakan jaringan internet dengan kecepatan tinggi, kualitas tinggi dan kapasitas tinggi pada pengguna, namun tetap menjaga tingkat keamanan, menurunkan biaya layanan suara dan data multimedia dan internet melalui WiFi. Standar yang ditawarkan dari jaringan 4G adalah kecepatan akses sharing, pelayanan games, video dengan kualitas tinggi, TV support, dan masih banyak lagi. Kecepatan maksimal jaringan 4G adalah 100 Mbps atau 1 Gbps. Jaringan 5G merupakan generasi berikutnya yang menawarkan kecepatan yang lebih dan koneksi yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya, baik di smartphone ataupun perangkat lainnya. Dengan menggabung teknologi jaringan mutakhir yang serta penelitian terbaru, 5G mampu menawarkan koneksi yang jauh lebih cepat daripada koneksi yang ada saat ini. Kecepatan maksimal yang diperkirakan mencapai 35,46 Gbps, yang berarti 35 kali lebih cepat daripada 4G. Nah, cukup demikian video dari saya. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.